Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Diki Irawan dari kelas 12 MIPA. Pada video kali ini saya akan menjelaskan mengenai PMS atau penyakit menular seksual. Yang saya akan bahas kali ini ada 4, yaitu apa itu penyakit menular seksual, jenis-jenis penyakit menular seksual, penyebab penyakit menular seksual, dan yang terakhir saya akan menjelaskan mengenai pencegahan penyakit menular seksual. Yang pertama kita bahas mengenai apa itu PMS. Penyakit menular seksual atau PMS adalah penyakit infeksi yang menular melalui kontak seksual, baik seks vaginal, oral, maupun anal. Penularan penyakit ini bisa melalui darah, sperma, atau cairan tubuh lainnya. Terkadang penyakit ini bisa menular melalui kontak fisik intim lainnya. Beberapa PMS seperti herpes dan HPV bisa menyebar melalui kontak kulit ke kulit. Selain itu, pemakaian jarum suntik secara berulang atau bergantian di antara beberapa orang juga bisa menularkan penyakit. Yang kedua, yaitu jenis-jenis PMS. Yang pertama ada sifilis. Sifilis adalah penyakit menular seksual yang terjadi akibat infeksi bakteri Treponema pallidum. Penyakit ini mempunyai gejala berupa munculnya luka pada alat kelamin atau mulut. Luka ini pada umumnya akan bertahan antara 1 sampai 2,5 bulan dengan tidak menimbulkan rasa sakit, tetapi mudah menular. Sifilis yang tidak kamu obati bisa menyebabkan kelumpuhan, kebutaan, impotensi, dan bahkan terkena masalah pendengaran, serta hilangnya nyawa seseorang. Yang kedua ada penyakit PMS yang namanya adalah gonore. PMS ini terjadi akibat bakteri Neisseria gonorrhoeae. Kondisi ini juga banyak orang kenali dengan kencing nanah karena menyebabkan keluarnya cairan saat buang air kecil yang menyebabkan rasa nyeri pada penis atau vagina. Jenis penyakit PMS yang ketiga ada Chlamydia. Chlamydia merupakan PMS yang paling umum terjadi. Penyakit yang terjadi akibat Chlamydia trachomatis ini memang tidak menimbulkan gejala yang signifikan. Namun, Chlamydia tetap harus kamu waspadai karena penularannya bisa terjadi tanpa disadari oleh orang yang terinfeksi. Next, kita bahas mengenai penyebab PMS. Yang pertama bisa disebabkan oleh bakteri seperti Chlamydia trachomatis, Treponema pallidum, dan Neisseria gonorrhoeae. Yang kedua bisa disebabkan oleh virus seperti human papillomavirus atau kutil kelamin, human immunodeficiency atau HIV. Dan yang ketiga bisa disebabkan oleh parasit yang menyebar melalui cairan tubuh. Dan terakhir kita bahas mengenai cara pencegahan PMS. Hindari melakukan hubungan seksual dengan lebih dari 1 orang. Rutin menjaga kebersihan vagina. Selalu gunakan alat pengaman saat berhubungan intim. Gunakan kondom lateks atau poliuretan baru dengan benar sebelum melakukan tindakan seks apapun. Dapatkan vaksinasi. Mendapatkan vaksinasi sebelum berhubungan seks dapat mencegah beberapa jenis penyakit menular seksual. Terdapat vaksin untuk mencegah HPV, hepatitis A, dan hepatitis B. Jadi, untuk kesimpulan dari semua apa yang sudah saya jelaskan tadi mengenai PMS,
adalah penyakit menular seksual atau PMS adalah berbagai infeksi yang dapat menular dari satu orang ke orang yang lain melalui kontak seksual. Beberapa penyakit menular seksual seperti chlamydia, gonore, hepatitis B, herpes, HIV/AIDS, human papillomavirus atau HPV, kutil kelamin, sifilis, dan trichomoniasis. Tindakan penanggulangan yang harus dilakukan terhadap penyakit menular seksual dapat dilaksanakan oleh diri sendiri, keluarga, dan masyarakat. Memberikan pemahaman dan pengetahuan menjadikan landasan terpenting dalam penanggulangan penyakit menular seksual. Selesai sudah pemaparan saya mengenai PMS. Semoga dapat menambah pemahaman kita mengenai PMS. Saya cukupkan sampai di sini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.